Hai, aku Sumit Roy Disom, ini Jack, dan kalian lagi nonton Walking with Reptiles. Hai teman-teman, kali ini kita mau bahas tentang ular Mexican Black King Snake. Ya, ini Jack, ular peliharaan aku, Mexican Black King Snake, dan aku punya Jack dari waktu dia baru menetas. Nggak lama setelah menetas, aku pelihara dia sampai sekarang, usianya udah mau 2 tahun. Mexican Black King Snake ini adalah salah satu ular yang banyak dicari sama snake lovers atau yang pelihara ular di dunia. Karena bisa dilihat ini ular warnanya keren banget. Dia tuh hitam semua, bener-bener hitam. Dari ujung kepala sampai ujung ekor, lidahnya pun hitam. Keren banget, warnanya jet black, dan kalau dia kena kena cahaya, pantulan cahayanya tuh keren banget. Ular ini, Mexican Black King Snake, asalnya itu dari daerah Meksiko, dari namanya udah ketahuan ya. Jadi Mexican Black King Snake ini dia habitat aslinya di gurun-gurun Meksiko, dan dia juga ada di sebagian kecil wilayah Arizona, Amerika. Ular ini keren banget karena di habitatnya dia itu bisa makan apa aja. Dia biasa makan tikus, dia biasa makan kadal yang ada di sekitar habitatnya, dan dia juga bisa makan ular lain. Betul. Jadi Mexican Black King Snake ini suka makan ular lain. Dan yang paling kerennya itu dia itu bisa makan rattlesnake atau ular berbisa dari jenis viper. Ya, jadi salah satu tugasnya adalah mengontrol populasi ular berbisa di habitatnya, yaitu ular viper. Kamu punya tugas yang benar-benar keren ya. Dia itu sendiri nggak berbisa, tapi dia bisa makan ular berbisa. Jadi dia itu di badannya dia ada lapisan khusus atau kelenjar khusus yang bikin dia resisten atau tahan sama bisa-bisa ular viper. Jadi ada kalanya ketika dia makan ular viper dan ular itu gigit king snake ini, dia nggak akan begitu terpengaruh sama bisa viper itu sendiri. Oke, kali ini kita mau bahas apakah ular yang keren ini bisa menjadi reptil peliharaan terbaik buat kalian. Dan untuk menentukan apakah ular ini bisa menjadi reptil terbaik buat kalian pelihara, kita udah breakdown ular ini ke dalam 5 kategori. Yang pertama adalah karakternya. Yang kedua, ukurannya. Yang ketiga, perawatannya. Yang keempat, ketersediaannya. Dan yang kelima, harganya. Kita langsung aja mulai ke kategori yang pertama, yaitu karakternya. Untuk karakter, kita kasih bintang 4. Mexican Black King Snake ini jinak, dan buat aku personally, aku pernah punya beberapa Mexican Black King Snake, dan semuanya itu jinak banget. Mereka terbiasa dengan dihandle sama manusia, dan mereka juga terbiasa dengan sentuhan. Mereka itu jinak banget dan seru buat diajak interaksi kayak gini. Tapi secara general Mexican Black King Snake ini karena nafsu makannya itu bagus ya. Mungkin nafsu makannya itu kelewat bagus. Jadi dia itu suka kalau dihandle suka kadang gigitnya karena dia itu nyangka bahwa jari kita itu makanan. Personally aku belum pernah sih digigit sama Mexican Black King Snake karena nyangka jari aku makanan. Jadi itu kembali lagi sih ke karakter individual setiap ularnya masing-masing. Dan menurut aku kenapa Mexican Black King Snake yang aku pernah punya dan termasuk Jack yang ini, mereka tuh lovely banget dan jinak banget dan sweet banget karena dari kecil, dari dia sejak baby itu aku selalu regular handling mereka. Jadi
dari waktu mereka bayi, aku tuh sering banget main dan berinteraksi sama mereka, rajin-rajin handle gitu. Jadi mungkin dari situ kenapa mereka bisa sangat terbiasa dengan handling, dan akhirnya saat di handle sampai sekarang mereka udah sangat terbiasa dan nggak nyangka jari-jari kita itu makanan. Mungkin bisa dari situ juga. Oh iya, Mexican Black King Snake ini juga dia seneng banget jalan-jalan, nge-explore kandangnya. Dia tuh seneng kalau, apalagi kalau kandangnya settingannya aku ubah gitu. Nggak usah diubah yang macem-macem, misalnya posisi water bowl-nya dipindahin, atau hiding cave yang tadinya di ujung sebelah sini dipindah ke ujung sebelah sana. Itu pun udah bikin dia happy dan dia seneng banget nge-explore kandangnya sendiri. Nah, Mexican Black King Snake ini juga spesiesnya adalah terestrial. Jadi dia tuh lebih banyak menghabiskan waktu di bawah, nggak di atas ranting atau apa. Jadi untuk settingan kandang nanti kita lebih spesifiknya di bagian perawatannya. Settingannya itu settingan kandang terestrial untuk ular-ular terestrial. Kategori yang kedua, ukuran. Untuk ukuran kita kasih bintang 5. Menurut aku Mexican Black King Snake ini adalah ukuran sepas-pasnya ukuran ular ya, Mexican Black King Snake atau ukuran-ukuran segini. Jadi Mexican Black King Snake itu saat dewasa dia bisa mencapai ukuran 1 meter sampai 1 meter 20 sentian lah. Dan itu menurut aku udah pas banget buat ukuran buat ular ya. Karena kenapa? Karena nggak terlalu besar sampai kita repot untuk ngehandle, dan juga nggak terlalu kecil yang bikin kita khawatir buat ngehandle apakah nantinya bikin dia sakit karena kita megangnya terlalu keras atau gimana. Nah, untuk ukuran segini menurut aku perfect banget, apalagi buat dihandle, nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar. Ini this snake's just perfect with their size. Nah, sekarang kita ngomongin perawatan. Kalau untuk perawatan aku kasih Mexican Black King Snake bintang 4. Basically mereka tuh sangat gampang banget beradaptasi. Dia bisa ditempatin di kontainer selama itu ada lubang udaranya tentu aja ya. Kemudian dia juga bisa ditempatin di tank atau terrarium gitu yang transparan. Mereka juga nggak masalah. Untuk kelembapannya sendiri, ngatur kelembapannya nggak susah. Kemudian mereka juga nggak pernah gagal shading. Selama aku punya, nggak ada dari mereka yang pernah gagal shading. Mereka juga karena nafsu makannya bagus, yang tadi ya kalau di handle mungkin jadi minus karena makannya kelewat bagus, dia jadi suka gigit. Ada kemungkinan, bukan suka, ada kemungkinan gigit jari kita karena nyangka makanan, karena saking nafsu makannya bagus. Tapi kalau untuk keperawatan itu jadi nilai plus banget karena dia tuh selalu ready buat makan gitu kan. Dan untuk ukuran ular gitu, untuk ukuran ular Mexican Black King Snake ini metabolismenya cukup cepat, sehingga dia itu emang itulah kenapa dia bisa ready to eat gitu kapanpun, dalam tanda kutip buat ukuran ular ya. Hey Jack. Dan untuk kesehatan mereka itu gak gampang sakit, jadi aku gak khawatir sih kalau Mexican Black King Snake buat kesehatannya sendiri, karena mereka tuh bener-bener daya tahannya bagus banget dan sama sekali nggak gampang sakit. Oh iya, nah buat kandangnya itu kalian harus pastiin kandangnya tertutup dengan baik. Dan kapanpun setiap kalian sudah main sama Mexican Black King Snake, ketika udah diambil keluar kandangnya, ketika kalian mau masukkan lagi, pastikan kandangnya betul-betul tertutup. Karena mereka itu escape artist, mereka itu kayak ahli meloloskan diri. Jadi aku pernah nih ceritanya waktu dulu habis ngambil dia keluar dari kandangnya dan masukin lagi, aku tuh nggak aware gitu, nggak ngeh kalau kandangnya tuh ada kebuka, ada celah sedikit, dan itu tuh dia kabur gitu. Alhamdulillahnya ketemu. Untungnya ketemu, warnanya hitam lagi, susah dicarinya. Jadi waktu itu dia keluar kabur dari kandangnya, aku tuh kayak wah langsung nyari ini kemana ya kira-kira dia kaburnya. Dan akhirnya dia ketemu ada di belakang lemari gitu lagi ngumpet. Warnanya hitam sih, backgroundnya hitam juga, jadi dia berpikir bahwa aku nggak akan kelihatan nih di sini.
Untuk kandang sendiri, tadi kan kata aku dia bisa di kontainer, bisa di tempat yang transparan, kandang yang transparan. Tapi personally ya, aku sih saranin untuk Mexican Black King Snake simpannya di terrarium yang transparan, yang kelihatan. Karena Mexican Black King Snake ini mereka bener-bener cocok buat ular display, buat orang-orang ngeliat gitu. Apalagi di tempat ini di ruang tamu mungkin ya, keren banget. Karena memang banyak orang waktu ngeliat ular ini tuh kayak wow, keren banget gitu sekali ngelihat juga karena warnanya itu tadi. Aku pun salah satu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama sama ular ini gitu. Begitu ngelihat fotonya, waktu itu ngelihat fotonya di internet, aku tuh kayak langsung, wow, this snake is a beauty. Itu kenapa mungkin ini Jack ini jadi salah satu reptil peliharaan kesayangan aku. Ya Jack. Kita ke kategori nomor 4, yaitu ketersediaan. Nah, untuk ketersediaan di sini sayang sekali aku harus kasih bintang 2 buat Mexican Black King Snake. Karena Mexican Black King Snake ini cukup jarang dan banyak orang yang nyari, jadi itu bikin dia tambah sulit untuk didapatkan. Memang wajar sih ya, banyak yang suka, banyak yang nyari. Tapi buat kalian yang mau nyari Mexican Black King Snake, ini breeder lokalnya juga udah ada sih di Indonesia, jadi kalian nggak perlu impor. Jadi kalian bisa cari di forum jual beli atau jual beli online di internet. Kalian bisa aja dapetin Mexican Black King Snake. Tapi aku saranin kalau mau beli online, kalian harus betul-betul lihat track record sellernya ya. Karena buat jual beli online itu, kita harus benar-benar tahu sellernya itu seperti apa dan harus trustworthy. Dan untuk ularnya sendiri, kalian harus pastiin, tanyain baik-baik kesehatan dan lain-lainnya supaya kalian benar-benar dapat ular yang terbaik buat kalian. Kita ke kategori nomor 5, harga. Kalau ngomongin harga, jujur ya, satu-satunya yang kurang dari Mexican Black King Snake itu ya kurang murah. Jadi Mexican Black King Snake ini untuk ukuran ular harganya cukup mahal. Sebetulnya untuk harga Mexican Black King Snake ini naik turun bergantung sama popularitas dan ketersediaannya. Tapi naik turunnya juga tetap naik turunnya masih di range di atas. Oke, jadi overall skor aku buat Mexican Black King Snake adalah bintang 3,4. Buat kalian yang pengen pelihara ular yang keren dan ukurannya pas dan nggak butuh perawatan yang sulit, dengan kemungkinan dia mungkin nafsu makannya sangat bagus dan bisa coba makan jari kalian. Ini Mexican Black King Snake perfect banget buat kalian. Ini ular worth it banget dan aku yakin kalian nggak akan nyesel. Oke, sampai di sini episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Kalian juga boleh tinggalin opini kalian tentang Mexican Black King Snake ini. Dan kalian juga boleh request reptil apa yang selanjutnya harus aku review. Kalian boleh tinggalin komen kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke, thank you teman-teman semua. Bye!